Nah teman-teman, ini ada satu bahan lagi, waru bergaya expose lagi, expose root ya. Namun ini adalah pohon waru. Oke, tempat depan dari sini ya. Jadi pohon yang lumayan sudah lama dapat saya, mungkin sudah 1,5 tahunan ya. Ini awalnya bahannya saya beli dari Jawa. Jadi konsepnya memang konsep niagari, memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi kita urai saja. Nah, di bagian akar teman-teman bisa lihat ada gabungan beberapa akar yang masih saya gabungkan lagi. Kemudian ada tarikan cabang ke bawah yang menukik, yang sangat menukik ke bagian bawah. Kemudian ini penerus batang utama. Dan ini ada cabang lagi, cabang dimensi belum kita temukan, belum kita dapatkan. Nanti ini kita gunakan nanti di bagian belakang. Ini ada tunas yang akan kita gunakan sebagai dimensi. Dan desainnya masih seperti ini. Ini tampak belakang teman-teman, tampak depan ya. Tampak depan juga, tampak belakang juga bagus ya. Oke teman-teman, ini hanya kita review saja karena kemarin saya lakukan pendesain atau pembukaan kawat ya. Jadi kita los dulu, kita biarkan tumbuh dulu. Oke teman-teman, kita ambil pohon berikutnya. Ada yang ekstrim. Nah teman-teman, ini ada pohon ekstrim ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi saya pakai baju saja. Nah ini pohon meliuk ekstrim dengan ada karang. Kita desain akarnya mencengkram di karang. Memiliki gerak batang yang unik ya, yang aneh, yang tidak seperti pohon pada umumnya. Jadi gerakannya ekstrim sekali teman-teman. Nih. Nah, udah dapat depan kita pilih dari sini. Tadi tampak belakang. Nah untuk pertumbuhan tunas masih kita cari-cari lagi ya, karena banyak ada kekurangan di bagian anak cabang dan juga cabang ya. Kemarin saya kawati dan sekarang penyembuhan penutupan luka bekas kawat ya. Jadi masih proses lama teman-teman, pohon yang sudah lama ya, di setahunan ya. Nah oke, kita akan lihat ya. Ini ada karang teman-teman di bagian bawah. Kemudian saya melakukan penyebitan di bagian batang. Kemudian saya rekatkan di karang. Kemudian dibantu dengan akar-akar yang kecil untuk melekat di bagian karang. Nanti ada waktu kita akan angkat pohonnya. Pohon dengan ukuran masuk mami ya, nanti 30 cm kayak. Kita ukur dulu. Kalau tinggi nanti kita buat ya 28. Kita buat 18, 19 sampai 20 ya. Ini tinggi 20, kita lihat bentangannya. Bentangannya hanya di bentangannya mungkin di sekitar 20-30 ya. Jadi masih bisa untuk masuk ke di kelas mami. Bentangannya ini hanya 30. Nah teman-teman, jadi seperti ini kondisi pohonnya. Kita buang tunas-tunas yang tidak perlu. Jadi ini masih pembiaran dulu teman-teman, jadi kita biarkan los dulu ya, karena nanti baru kita akan potong di bagian bawah ini. Jadi kita lihat di bagian bawah ada karang, kemudian akar yang melekat, kemudian alur batang yang ekstrim yang ada bekas goresan atau bekas luka yang saya sengaja dibuat atau didesain untuk menambah kesan tua di pohon ini. Kemudian cabang pertama menuju ke bawah, ini cabang yang kedua. Kemudian di sini cabang yang ketiga ada dimensi, kemudian ini sebagai penerus di batang utama ya. Oke teman-teman, ini salah satu pohon sancang yang saya desain sesuka hati. Jadi
naluri saja ya, naluri membonsai, tidak ada pakem, jadi hanya begitu saja mengalir di pohon ini. Kemudian hanya meneruskan di bagian gerak di pohon ini saja. Jadi di mana tumbuh itu yang kita gunakan. Jadi tidak terlalu dipaksakan ya untuk desain pohon-pohon seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini pohon sancang. Kita akan ambil pohon berikutnya ya. Nah teman-teman, pohon berikutnya ini pohon yang sudah sering saya buatkan konten. Kali ini desainnya masih sampai di sini, umur sekitar 1,5 tahunan ya untuk pohon ini. Dan awalnya pohon ini saya setek dari ukuran kecil sekali, mungkin dari sekelingking ya. Kemudian saya tanam menggunakan program talang. Jadi saya menggunakan pipa yang panjang untuk mendesain atau membuat akar yang kecil-kecil yang panjang, kemudian kita satukan menggunakan kawat dengan beberapa pertumbuhan beberapa bulan dan hampir setahun. Sudah bisa merekatkan akar seperti ini. Namun rekatannya dengan bentuk yang artinya alami ya, tidak kita buat serapi mungkin, namun kita biarkan saja, namun kita hanya ikat saja. Jadi kita biarkan berbentuk secara alami. Kemudian untuk desain pohon ini seperti ini, ada liukan di bagian akar. Kemudian menuju ke cabang pertama di sini. Kemudian untuk cabang yang kedua ada di bagian ini ya. Ini cabang yang kedua. Kemudian ini cabang dimensi. Dan untuk top mahkota atau untuk cabang penerus ke arah mahkota ada ini ya, masih kecil ya. Ini lumayan lama saya proses pohon ini. Saya desain dengan keinginan saya sendiri, artinya sesuai dengan keinginan. Jadi tidak perlu dipaksakan pohon ini nanti akan dibawa lomba atau nanti kita akan jual. Namun ini untuk kepuasan saya ya. Jadi desain pohon ini seperti ini memang ditujukan untuk kepuasan tersendiri ya, kepuasan diri sendiri. Nah teman-teman, jadi ini hanya kita review saja karena prosesnya kemarin sudah saya lakukan. Jadi pemangkasan dan juga penepukan, penentuan juga. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya. Nah teman-teman, dan yang ini ya, yang ini memang pohon yang sudah saya sering buatkan konten. Jadi sudah subur sekali, sudah lumayan subur. Jadi teman-teman bisa lihat kondisinya sekarang masih di pengelosan ya teman-teman. Jadi pengelosan ini sangat penting sekali ya. Jadi selain penekukan, pengelosan juga sangat penting untuk mendapatkan ukuran yang lumayan besar. Pohon bergaya unik ya. Jadi pohon ini awalnya saya dapat di pinggir sungai. Jadi hanya di bagian akar ini saja yang saya cari. Saya tidak menyangka pohon ini bisa sebagus ini ya. Jadi awalnya hanya bentuk seperti ini yang tergeletak di pinggir sungai, yang mungkin jarang orang yang tahu. Kemudian saya okulasi di 2 tempat dan akhirnya seperti ini. Ini sudah hampir 2 tahunan umurnya. Nah teman-teman, jadi bisa dilihat pohonnya. Jadi 2 tahun yang lalu atau sekitar hampir 2 tahun ya, pohon ini saya ambil bahan dasarnya di sungai. Kemudian kita desain seperti ini. Mungkin pohon yang seperti ini jarang sekali ya kita jumpai. Pohon dengan menonjolkan akar yang tinggi, kemudian kita tarik lagi percabangannya ke bawah. Jadi mungkin jarang kita jumpai. Ini salah satu ekspresi ya di dalam mendesain pohon ini. Jadi bebas, jadi tanpa ada batasan. Saya mendesain pohon ini, hanya membuat pohon ini agar terlihat lebih alami lagi karena bentuknya sudah aneh dan unik. Jadi tantangannya adalah membuat pohon ini senatural mungkin
bagaimana seperti pohon-pohon di alam ya. Jadi tidak untuk percabangan sih, di mana tumbuh itu yang kita pakai, yang penting tidak terlalu kurang enak dilihat ya. Jadi saya pakai saja zigzag, namun ada yang kurang di sini tidak masalah ya, karena desainnya juga sudah unik seperti ini. Dan ini kita nanti akan lakukan pemilihan tunas ya, karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk melakukan pemilihan tunas, melakukan penekukan. Jadi di video kali ini mungkin belum saya akan proses ya, hanya menunjukkan saja bagaimana kondisi pohon-pohon saya yang saya rawatnya. Jadi pohon-pohon yang saya buat suka hati, yang saya rawat sendiri, yang saya desain mungkin dari awal dari nol. Jadi bukan konsep-konsep pohon yang biasa di pasaran ya, yang ramai, namun desain-desain pohon yang memang betul-betul jarang orang yang mengkonsepnya. Nah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.